itu baik, sangat baik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan buka firman Tuhan Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, judul kita pagi ini pesta pernikahan. Semua katakan pesta pernikahan. Kalau kita bicara pesta pernikahan tidak ada yang murung ya. Semua muka pasti berseri-seri. Apalagi orang-orang yang mau menikah pasti muka berseri-seri. Yang tidak mau menikah juga berseri karena akan datang dalam acara undangan itu. Berseri-seri bukan karena apa, tapi datang baru mau makan. Karena semua tunggu-tunggu cuma makan gitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba bilang kiri kanan, katong baku apa lagi? Katong baku apa lagi? Ya, itu berarti katong suka cita toh? Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana hanya ditulis dalam Injil Matius. Jadi Matius sengaja menulis perumpamaan ini sesudah percakapan Yesus tentang akhir zaman. Yesus sedang memberikan perumpamaan dari orang Israel menjelang pesta pernikahan. Katakan pesta pernikahan. Iya. Jadi Yesus memberikan perumpamaan dari orang Israel menjelang pesta pernikahan yang mereka biasanya lakukan. Di dalam adat orang Yahudi, pengantin pria akan datang ke pesta dengan pengantin wanita untuk masuk ke dalam tempat perayaan pernikahan mereka. Nah pada bagian ini para perempuan atau hamba-hamba dari sang pengantin laki-laki atau tetangga-tetangga mereka atau saudara-saudara mereka bersiap-siap untuk menyongsong mereka dengan obor supaya dapat menerangi jalan. Karena pesta ini yang merupakan bagian terakhir dari prosesi pernikahan pengantin itu dimulai ketika malam tiba. Jadi mereka tidak buat pesta siang hari malam. Seringkali proses ini berlangsung sudah sangat malam. Karena kadang-kadang ada pembahasan mengenai urusan keuangan dari kedua belah pihak keluarga. Sehingga sulit diketahui kapan pengantin ini tiba. Nah tugas para perempuan itu adalah bersiap dengan obor. Sehingga ketika pengantin tiba mereka menyalakan obor itu untuk menerangi jalan menuju tempat pesta itu. Jadi mereka siap-siap saja. Pas pengantin datang, obor dinyalakan, mereka terangi jalan itu supaya pengantin bisa masuk. Kedua mempelai bisa masuk. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana adalah kisah duniawi, tetapi mengandung makna surgawi. Yesus menggunakan analogi ini untuk melambangkan sifat murni dari gereja yang benar. Jadi perumpamaan yang kita baca tadi mengandung makna simbolis. Kita akan lihat situ yang pertama 5 gadis bodoh, kedua 5 gadis bijaksana, yang ketiga pelita dan minyak, dan yang keempat mempelai laki-laki. Saya akan bahas yang pertama dulu, gadis-gadis yang bodoh. Ke-10 gadis ini bawa pelita, ini berarti mereka berjalan di jalan Tuhan. Mereka bawa pelita. 5 gadis bodoh ini memiliki pelita, tetapi mereka bertindak bodoh dengan apa? Tidak membawa minyak cadangan. Nah percuma kalau orang bawa pelita tapi tidak punya minyak untuk menyalakannya. Betul Bapak Ibu?
punya pelita tapi tidak punya minyak untuk kasih nyala itu pelita. Nah Bapak Ibu Saudara, percuma Anda punya hidup baik, tetapi tidak memiliki Roh Kudus dalam hidup Anda untuk menuntun hidup Anda. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, saya baik, tapi tanpa Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu, tidak akan bisa menuntun hidup Bapak Ibu ke arah yang Tuhan kehendaki. Baik belum tentu benar, tapi benar tetap baik. Yesus memperingatkan kita tentang kebodohan ini Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup kalau Anda mengenal Tuhan dan mempunyai hubungan dengan Tuhan di masa lalu. Mungkin Anda berkata, saya mengenal Tuhan dengan baik di masa lalu. Saya punya karunia-karunia di masa lalu. Saya punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Saya tahu firman Tuhan. Tapi kalau Anda tidak hidup sesuai firman Tuhan setiap hari dan tidak memiliki pewahyuan dari Roh Kudus, maka saya mau katakan percuma. Mungkin orang berkata, saya dapatkan karunia-karunia di tahun lalu, masa lalu. Saya melihat hal-hal luar biasa di masa lalu. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu Saudara, maka percuma. Kalau Bapak Ibu tidak lakukan itu, firman Tuhan itu, percuma semuanya. Kita selalu bangga dengan penglihatan-penglihatan kita di masa lalu. Kita selalu bangga dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan waktu kita bertobat di masa lalu. Kita selalu membanggakan hal itu Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini Tuhan bilang, tidak cukup Anda kenal saya, tidak cukup Anda mengetahui firman Tuhan, tidak cukup Anda punya penglihatan-penglihatan yang Anda pernah lihat. Tidak cukup, itu tidak cukup. Hidupmu harus sesuai dengan firman Tuhan. Hidupmu harus sesuai dengan apa yang aku sampaikan. Hidupmu harus memiliki pewahyuan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus itu harus ada dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan akan menuntun hidup kita. Yang akan memberikan pewahyuan bagi kita dalam menghadapi segala hal. Itulah sebabnya Roh Kudus memegang peranan yang sangat penting Bapak Ibu. Apa gunanya pelita tanpa minyak? Hanya terbakar sebentar, kemudian mati, tidak berguna. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, orang bodoh itu dia merasa diri paling benar. Orang bodoh itu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Itu orang bodoh. Sudah bodoh tapi rasa diri benar. Dan dia melakukan kesalahan yang sama, ulang-ulang kesalahan itu. Itu bodoh namanya. Nah kalau bodoh secara rohani, sikap tidak mau diajar. Dikasih tahu tidak mau dengar. Dikasih teguran tidak mau terima. Dikasih firman Tuhan tidak mau mendengar. Dan tidak mau melakukan. Orang bodoh tidak bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Kan mereka masa bodoh. Mereka tidak mempunyai kualitas kesiapan. Dan mereka tidak sadar bahwa kelalaian mereka membawa akibat yang sangat fatal Bapak Ibu. Amin. Mereka lalai. Lalai artinya kurang hati-hati. Tidak mengindahkan pekerjaan itu. Karena tidak mengindahkan pekerjaan itu, makanya kerja sing betul, kerja sembarang dapat. Lalai bukan berarti tidak lakukan Bapak Ibu Saudara. Anda melakukan tapi tidak sesuai. Anda lakukan suka-suka Anda lakukan tidak seperti yang diperintahkan. Anda lakukan sing betul. Jadi lalai bukan berarti tidak melakukan, lakukan. Tapi sing betul. Ya, Yeremia 48 ayat 10a berkata, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Lalai artinya bikin sabarang. Bikin asal jadi, kerja semetul, kerja sabarang dapat. Itu lalai. Tuhan bilang terkutuk orang itu. Artinya dia tidak akan dapatkan apa-apa karena kelalaian yang dia buat. Akibat kelalaian dalam melakukan tanggung jawab yang diberikan, maka Bapak Ibu Saudara, orang bodoh ini tidak diizinkan masuk dalam pesta pernikahan. Miris bukan? Kelalaiannya tidak membawa minyak cadangan. Akibatnya membawa dia tidak diizinkan masuk. Pergi dari sini, diusir keluar. Tidak boleh masuk. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang percaya seperti orang bodoh. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara di sini adalah orang-orang bijaksana. Amin. Banyak orang percaya seperti orang bodoh, punya pelita tanpa minyak. Banyak yang pelita saja, tapi tidak punya minyak. Mereka melakukan seremonial keagamaan. Tetapi tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan.
Nah Bapak Ibu, pada zaman Yesus pemimpin-pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi sangat pintar dalam menyelidiki kitab Taurat. Mereka membacanya, menghafalnya, seluruh kitab Taurat. Mereka meneliti sampai yang paling kecil-kecil. Dan mereka menghafalnya. Itu baik saudara. Mereka sangat keras dan ketat menjalankan semua upacara-upacara keagamaan. Tetapi mereka seperti pelita yang tidak memiliki minyak. Mereka tidak mengenal Allah mereka. Mereka tidak mengenal Yesus Sang Juru Selamat, Mesias yang telah dinubuatkan dalam kitab Taurat oleh para nabi. Mereka tahu setiap nubuatan-nubuatan dalam kitab Taurat. Mereka tahu perjanjian lama itu ada di kepala mereka. Mereka tahu bahwa Yesus itu akan lahir di Bethlehem. Mereka tahu saudara. Satu titik pun mereka tidak lupa. Mereka hafal semuanya. Tapi mereka tidak mengenal Yesus. Mereka justru menolak Yesus dan tidak mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka membencinya. Di mana-mana mereka hadir. Ketika Yesus mengajar, mereka selalu membantah apa yang dikatakan Yesus. Mereka pura-pura bertanya, tapi pertanyaan mereka untuk menjatuhkan Yesus. Tapi Yesus kan Tuhan, Yesus tahu. Manusia model ini nih, Yesus tahu. Dong berpikir Yesus tidak tahu. Mereka menolak Yesus, tidak akui Yesus sebagai Tuhan. Mereka benci Yesus dan akhirnya mereka membunuhnya. Sekalipun mereka melihat tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Tiap hari lihat tuh. Orang mati, bangkit seperti Lazarus 4 hari. Tetap tidak menolak, tetap tidak mau menerima Yesus. Tidak pernah akui Yesus sebagai Tuhan. Padahal tiap hari teliti Taurat. Periksa nubuatan-nubuatan tentang Juru Selamat. Mereka dididik untuk menjalankan ibadah, upacara-upacara serta ritual-ritual keagamaan. Tapi tidak diperkenalkan dengan Allah yang sejati. Betul Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu saudara bersyukur buat Tuhan. Diselamatkan, ditarik keluar. Seperti apa yang Pastor Yesaya Henobau khotbahkan. Kita ditarik keluar. Dan kita adalah generasi Yohanes. Generasi penyembah Tuhan. Tidak terikat dengan tradisi-tradisi, ritual-ritual agamawi, seremonial yang mengikat kita. Kita bebas, kita merdeka. Amin Bapak Ibu. Karena apostol bilang ibadah itu perayaan. Apostol Henobau, pimpinan sinode kita yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ibadah itu perayaan, ibadah itu pesta, bukan pemakaman. Amin. Artinya kita berpesta dengan Tuhan, kita menari, kita melompat, kita ekspresikan kasih kita buat Tuhan. Kita tersenyum dengan Tuhan, kita tertawa. Bukan pemakaman Bapak Ibu. Yang duduk muka satu. Saya pikir Anda tidak punya tempat di sini kapan? Karena di sini semua menari. Nanti di surga Anda semua kaget. Karena saya terima orang-orang yang duduk seperti itu di surga. Di surga tuh kerja besar cuma duduk siang hari malam duduk menyembah Tuhan. Menari. Kemarin kita bilang bersapa-sama tuh. Kata ini bagian nanti kata ini bagian menari. Departemen tari-tarian. Untuk Mama Oli kemarin. Nanti kata ini departemen tari-tarian. Deng Vio. Kata akan menari terus. Jadi kalau cari keton, lalu satu orang bilang nanti mama tuh bagian pengkhotbah, pokoknya bagian dua diri. Satu lari di departemen tari-tarian, satu lari ke sana di departemen berkhotbah. Jadi bikin lucu saja Bapak Ibu. Jadi saya harap ibadah itu pesta sukacita. Di rumah menangis, di sini tertawa. Karena kita bertemu Tuhan. Amin. Siapa yang punya masalah? Semua punya masalah. Tidak dan tidak. Saya punya masalah lebih besar dari saudara. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mereka dididik untuk menjalankan upacara-upacara serta ritual keagamaan. Tapi tidak diperkenalkan dengan Allah yang sejati. Kelihatan mereka rohani, mereka orang kudus. Tetapi semua tindakan mereka hanyalah sekedar tampilan seperti pelita tanpa minyak. Bicara firman saja di pasar-pasar khotbah ke sana kemari. Farisi-farisi Taurat, bicara firman, bicara Taurat, bicara. Tapi tidak punya minyak. Roh Kudus tidak ada dalam diri mereka. Cuma bawa berita saja, tapi tidak ada Roh Kudus dalam diri mereka. Mereka sangat sombong dan menilai dirinya sangat tinggi. Ini Farisi saudara.
Ini pemuka-pemuka agama Yahudi sangat sombong dan menilai dirinya sangat tinggi. Jadi saudara periksa saudara punya hati, betul ini sombong kasih? Anda termasuk golongan Farisi, menilai diri tinggi. Kata ini diangkat Tuhan dari lumpur dosa. Semua kita ini berdosa, diangkat Tuhan. Anda bukan orang benar. Kalau Anda benar, Anda tidak perlu ada di sini. Kalau Anda benar, Tuhan tidak datang untuk Anda. Kita semua orang berdosa, diangkat dari lumpur dosa, dikeluarkan dari lumpur dosa. Kita ditebus oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada yang kita mau sombongkan. Kalau kita punya harta, kekayaan, jabatan, puji Tuhan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada kita tepuk dada, karena semua itu pemberian Tuhan untuk menunjang hidup kita di muka bumi. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalimat gadis bodoh ini sudah komitmen untuk menanti mempelai laki-laki. Sudah komitmen, tapi mereka tidak aktif untuk menyiapkan semua persediaan minyak yang mereka butuhkan. Kan sudah tahu mempelai mau datang, berarti sudah siapkan minyak, sudah siapkan segala kebutuhan untuk menyongsong mempelai. Demikian juga gereja saat ini Bapak Ibu. Gereja saat ini pasif Bapak Ibu. Gereja saat ini acuh tak acuh, tidak berkomitmen, tidak peka. Gereja saat ini kering, buta, suam-suam kuku tertidur, dan bahkan mati rohani. Gereja tidak punya kuasa untuk mengubah kehidupan orang-orang, amin. Amin Bapak Ibu. Tapi gereja Gekarya Hidup Ambon adalah gereja yang hidup. Gereja Air Hidup Ambon adalah gereja yang diberkati Tuhan. Di dalamnya Roh Kudus bergerak. Sehingga mujizat terus terjadi. Sepanjang hari-hari hidup kita ada di gereja ini. Dan semua orang kalau mau bersaksi, kalau saya kasih kesempatan. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun baru selesai. Karena kesaksiannya terlalu banyak. Gereja saat ini pasif Bapak Ibu. Makanya saya bersyukur waktu Ketua Sinode datang, beliau berkata tuh. Waktu di doa nasional, waktu saya masuk di GKRI Air Hidup Ambon, saya merasakan atmosfer surga. Karena apa? Pujian penyembahan yang kami naikkan. Setiap jam 9 pagi sampai jam 12. Kami menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan keharuman ada di sini. Tuhan senang kita bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara dengar, saya mau berkhotbah dengan Tuhan. Tuhan kasih tahu saya mau sampaikan apa untuk umat Tuhan. Tuhan tidak bilang apa-apa. Lama. Satu saat saya mau jalan, Tuhan bicara buat beta. Leni, aku mau hubungan. Aku mau hubungan. Gitu. Saudara, iya ya. Tuhan tuh mau hubungan dengan kita. Tuhan mau bangun hubungan intim dengan kita. Tuhan mau itu saudara. Aku mau hubungan. Sekarang Tuhan mau hubungan. Tuhan mau hubungan di jemaat Air Hidup Ambon. Tuhan mau Anda di sana. Sehingga hidup rohani Anda itu hidup. Bukan rohani mati. Betul Bapak Ibu? Gereja itu berbicara tentang kita. Banyak kita itu pasif. Acuh tak acuh, tidak punya komitmen. Tidak peka dengan hal-hal rohani. Tidak peka dengan pekerjaan setan. Kering, buta, suam-suam kuku tertidur, bahkan mati rohani. Betul Bapak Ibu? Gereja tidak punya kuasa untuk demonstrasikan kuasa Allah. Gereja harus punya kuasa untuk demonstrasi. Amin. Kita, saudara dan saya, harus punya kuasa itu. Amin. Harus mengalami kuasa itu dari Tuhan untuk demonstrasikan kuasa Allah. Anda tidak bisa melayani tanpa Anda diurapi. Amin Bapak Ibu. Anda akan berbicara tapi pengetahuan yang Anda sampaikan. Dan itu tidak menerobos hati manusia. Anda datang dengan kuasa supranatural. Dan waktu Anda berbicara, kuasa Allah itu akan menerobos hati manusia. Sehingga sekalipun dia keras hati, dia akan terbuka. Karena dia berhadapan dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Kuasa supranatural. Kita tidak bisa berjalan dengan pikiran natural kita saudara. Tidak bisa saudara untuk zaman ini. Di mana waktu Tuhan sudah sangat singkat. Bapak Ibu diberkati. 5 gadis bodoh ini tidur. Seharusnya mereka pergi cari minyak untuk menyiapkan pelita mereka. Sehingga mereka bisa bertemu dengan mempelai laki-laki. Betul Bapak Ibu? Tidak perlu tidur.
Kan Anda tidak bawa persiapan, berarti Anda harus cari minyak. Jangan tidur cari minyak. Jangan suka tidur banyak Bapak Ibu. Anak muda jangan tidur banyak. Dari malam sampai jam 12 siang baru bangun. Main games, main. Jadi betul-betul Anda mati secara rohani. Anda tidak peka dengan pekerjaan setan yang sementara membawa Anda keluar dari hadirat Tuhan. Membawa Anda keluar untuk jangan bangun nanti Tuhan. Tuhan tidak mengerti, tidur saja nyon, tidur saja. Nanti minggu depan baru pergi gereja. Kan ibadah setiap minggu. Tuhan juga tahu saya ada lala tuh. Tidur saja. Itu tuh. Itu namanya bodoh. Gereja saat ini sedang tidur nyenyak Bapak Ibu Saudara. Di mana-mana gereja tidur nyenyak. Betul Bapak Ibu? Ya, atau masa itu ini ada apa nih gereja? Atau kumpulan sosialita atau memang kumpulan arisan? Orang-orang bodoh itu selalu berpikir masih ada kesempatan untuk saya bertobat. Masih ada kesempatan untuk saya berubah. Masih ada kesempatan. Nanti suhela-hela Tuhan jangan kasih beta kesempatan untuk akui dosa-dosa baru beta mati. Anda sendiri tahu kata Anda mati cara mana? Betul? Jangan berpikir nanti sudah mau hela-hela dulu baru panggil mama ini penyelesaian dosa. Kasih penyelesaian sekali sebelum hela-hela. Maksudnya begitu. Bapak Ibu diberkati? Ya selesaikan semua saudara. Itu kesempatan, ini masa anugerah. Jangan tidur nyenyak. Nanti saja, nanti kong. Ini orang masa bodoh memang. Nanti kong, tete kong datang ramas ose. Itu, nanti kong tuh. Masih ada kesempatan untuk saya berubah. Tunggu dulu. Kalau betul minum rokok kan enak. Kalau saya minum rokok bagaimana? Mulut pahit. Nanti dulu. Semua nanti dulu. Beta sibuk jadi nanti dulu. Mereka begitu sombong dan menilai dirinya sangat tinggi. Itu orang bodoh. Yang kedua gadis-gadis bijaksana. Bapak Ibu diberkati. Bisa senyum kiri kanan. Iya. Bilang ale gadis bodoh kah bijaksana? Lalu sebelah tanya beta tahu ale gadis mana. Ya. Bapak Ibu Saudara gadis bijaksana, gadis-gadis bijaksana. Gadis-gadis bijaksana mereka adalah gadis-gadis yang datang dalam keadaan siap. Katakan siap. Mereka memiliki kualitas kesiapan. Mereka bijaksana karena mereka melibatkan diri secara penuh ke dalam situasi penyambutan. Mempelai dan mereka mengikuti instruksi-instruksi yang ada dengan hati-hati. Orang bijaksana itu seperti itu Bapak Ibu. Ikuti instruksi itu. Instruksi-instruksi yang ada yang diberikan itu dengan hati-hati. Bijaksana artinya pandai, cermat, serta berhati-hati dan teliti ketika menghadapi kesulitan. Seorang yang bijaksana memiliki wawasan yang benar akan kehendak Allah. Jadi jangan jadi orang bodoh, jadi orang bijaksana. Katakan saya orang bijaksana. Iya, orang bijaksana, dia ikuti instruksinya. Dia punya kualitas kesiapan. Dia bijaksana sekali orangnya. Yang ketiga saudara, pelita dan minyak. Pelita ini melambangkan firman Allah, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Minyak melambangkan kuasa Roh Kudus untuk menerangi jalan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk apa kita punya pelita? Untuk apa kita firman Tuhan? Untuk apa kita baca? Kita hafal, betul baca hafal bagus. Tapi untuk apa Anda tidak lakukan? Anda hafal terus, muka belakang, hafal terus, semuanya Anda tahu. Tetapi Anda tidak pernah melakukan. Nah itu bahayanya di situ. Itu bodoh namanya. Ikuti kegiatan-kegiatan di gereja, semua diikut. Tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Itu orang bodoh. Tanpa Roh Kudus gereja menjadi kering dan mati. Betul Bapak Ibu? Roh Kudus kalau tidak ada di gereja ini saya pastikan gereja ini mati. Betul Bapak Ibu? Dan kita membutuhkan api Roh Kudus untuk menyalakan pelita kita. Sehingga kita bisa tetap dekat dengan Tuhan. Dan firman-Nya tetap menyala-nyala dalam hidup kita. Katakan amin.
Orang kalau punya pelita, orang kalau punya firman Tuhan, dan Roh Kudus berdiam dalam dirinya, maka saya mau katakan, Anda akan menjadi orang luar biasa. Amin. Anda tidak kering, Anda tidak mati. Mengapa? Karena api Roh Kudus itu bergerak dalam diri Anda, menggebu-gebu, mendesak Anda untuk beritakan Injil, untuk berkhotbah, untuk bersaksi, untuk apa lagi? Untuk buat hal-hal yang luar biasa. Amin. Di masa percepatan ini, Roh Kudus sementara bergerak mendesak kita untuk beritakan. Tidak boleh ada orang larang kita. Jadi di mana saja kita suruh bicara Tuhan. Tuhan sayang Ali, Tuhan sayang Ali. Itu karena Roh Kudus mendesak Anda. Kasih tahu, karena waktu sudah singkat. Waktu kita di bumi sudah singkat Bapak Ibu. Karena Tuhan bukan lagi tunggu-tunggu datang. Tuhan sudah ada di atas kita. Tunggu, pum, selesai dunia ini. Jadi dalam masa percepatan Roh Kudus terus bergerak, desa kita berdoa. Dan kita tidak henti-hentinya berdoa. Kita berpikir saya sudah berdoa. Kenapa berdoa lagi ya? Karena ada masa kamu berdoa untuk orang ini. Ada masa Tuhan tunjukkan sesuatu untuk Anda. Dan Anda harus tinggalkan pekerjaan. Dan Anda harus pergi berdoa. Itu karena Roh Kudus bergerak dalam diri Anda. Api Roh Kudus bergerak dalam jiwa Anda. Membuat Anda menggebu-gebu. Tinggalkan ini dulu. Saya mau berdoa dulu. Karena Roh Kudus desak saya. Berdoa untuk negara ini. Berdoa untuk kota ini. Berdoa untuk orang ini. Berdoa untuk pemimpin ini. Itu namanya api Roh Kudus. Menggelora dalam hati Anda. Mendesak Anda. Tinggalkan itu. Anda bersafaat dulu. Apakah Bapak Ibu alami yang begitu? Apakah Bapak Ibu alami hal itu? Kalau saya ada berarti Roh Kudus yang dalam diri. Selama Roh Kudus berdiam, kita akan terus bergairah. Kita akan terus semangat. Apalagi Tuhan, kita mau buat apa lagi? Apalagi Tuhan, Roh Kudus desa kita. Kita mau buat apa lagi di gereja ini? Kita mau bikin apa lagi? Kita mau buat apa lagi? Mama, apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita tolong? Apa yang bisa? Itu Roh Kudus dalam diri. Api Roh Kudus membara, membuat Anda tidak kuat tahan. Anda harus lakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Berapa banyak diberkati. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi tanpa Roh Kudus dalam gereja, gereja akan menjadi kering, gereja akan mati. Itu sebabnya kita butuhkan api Roh Kudus untuk menyalakan pelita kita. Pelita sudah ada, apalagi minyak sudah ada. Roh Kudus datang dalam hidup kita, mengurapi kita. Kita jadi berbeda. Saudara, kalau kadang-kadang saudara bersaksi atau saudara beritakan Injil, kan saudara, iya tadi kita sih rencana bilang ini. Tapi kenapa kita bilang? Karena Roh Kudus menaruh perkataan-perkataan Tuhan dalam mulut Anda untuk sampaikan bagi orang itu. Anda kadang kaget ya, tadi kok kita bisa bicara begitu ya, karena desakan Roh Kudus. Jadi biarkan Roh Kudus ada dalam hati Anda. Tidak saya percuma gereja saudara. Anda harus bergerak, mengikuti Roh Kudus dan sementara bergerak di akhir zaman. Di mana waktu ini sudah sangat singkat. Sudah ada di atas kepala kita. Tinggal selesai. Bapak Ibu diberkati. Yang keempat, mempelai. Mempelai laki-laki melambangkan Yesus yang kembali saat pengangkatan untuk membawa mempelainya ke surga. Orang percaya dan gereja digambarkan sebagai mempelai perempuan. Katakan wow. Berapa banyak orang mau jadi mempelai perempuan? Lalu yang sisa yang angkat tangan. Tinggal apa hukuman di bumi. Penghukuman lepas penghukuman. Penghakiman lepas penghakiman. Kalau Anda tidak terangkat, berarti Anda dihakimi terus. Lalu masuk dalam penderitaan yang Wahyu bilang itu. Berapa banyak orang mau jadi pengantin perempuan, mempelai perempuan. Ya angka lesu-lesu. Coba Anda wow beta. Wow, berapa banyak? Ya balkon. Turun tangan. Itu coba Anda bayangkan seperti suami Anda datang minta Anda dari ya masih minta lalu kawin. Coba bayangkan itu. Kalau lari kawin memang saya bisa bayangkan. Karena itu pergumulan barat. Jadi orang yang seusia 60, 70 itu pasti lari kawin. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya digambarkan sebagai mempelai Tuhan, mempelai wanita. Nanti Tuhan datang jemput kita, amin. Sehingga saya ada air mata lagi. Sehingga ada tangisan lain, ada kesusahan, kesulitan lain, semua selesai. Amin. Ya. Kristus inginkan mempelai perempuan itu mulia. Perempuan itu kudus dan murni. Karena semua kualitas ini adalah dasar dari sifatnya sendiri. 1 Petrus 1 ayat 15. Itu dicatat di situ. Ya puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat kalau Anda mau jadi
mempelai perempuan, Anda harus jaga hidup Anda. Hiduplah dalam kekudusan. Amin. Karena Tuhan cari nih mempelai yang mulia, mempelai yang kudus, mempelai yang murni. Itu kualitasnya untuk Allah. Bukan datang mempelai ada dulu dalam kehidupan berdosa, kering, muka kering-kering. Saya mungkin saudara, pengantin kan belum jam menikah kan sudah siap dandani. Menikah jam 2, berarti jam 10 alis sudah ada. Parmak beta punya muka rambu-rambu. Sesuaikan beta punya baju. Semua ya ini begini ya. Itu semua sudah siap Bapak Ibu. Betul? Kok semua tidak bisa membayangkan sementara mau menikah begitu. Pengantin laki-laki datang. Aduh ini beta punya calon kah bukan? Itu baru bilang. Lah kalau pengantin itu datang saudara ada pakai daster yang terobek-terobek. Muka kering-kering, saya punya minyak rambut. Kotor-kotor. Mungkin saudara, dia bilang, ayo sayonara. Tetapi cari yang lain. Jadi Kristus harus bersihkan kita semua. Bapak Ibu Saudara dengar sebagai gereja Tuhan. Kita gereja Tuhan. Katakan saya gereja Tuhan. Saya gereja, bukan fisik ya. Saya gereja, saya orang percaya. Saya anak Tuhan. Harus bersihkan diri kita dari semua ketidakmurnian kita. Kecemaran kita, kekotoran kita. Supaya menjadi gereja atau pribadi yang mulia. Pantas untuk menjadi mempelai perempuannya Tuhan. Katakan amin. Gereja yang dimurnikan tidak akan mencintai dosa Bapak Ibu. Gereja yang dimurnikan tidak akan mempraktekkan perbuatan-perbuatan daging. Gereja yang dimurnikan akan mematikan kehidupan berdosa. Gereja yang dikuduskan adalah gereja yang secara eksklusif dipisahkan untuk mempelai Kristus. Anda dipisahkan. Jadi betapa bahagianya kita dipisahkan untuk menjadi mempelai Tuhan. Aduh saya bayangkan itu Tuhan luar biasa ya. Kalau waktu itu datang, Tuhan angkat kita trompet berbunyi. Wow, lupa semuanya. Karena mempelai datang, susah ingat apa-apa lagi. Betul Bapak Ibu? Tidak ada tangisan lagi. Rasul Maldonado berkata, menjadi kudus di hadapan Tuhan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah perintah. Menjadi kudus di hadapan Tuhan itu perintah Bapak Ibu, bukan pilihan. Pilihan itu artinya mau bikin atau tidak, Anda yang memilih. Tapi Tuhan bilang perintah. Kekudusan memurnikan karakter kita dan membuat kita setia sepenuhnya kepada Kristus. Katakan amin. Jadi menjadi kudus di hadapan Tuhan bukan pilihan. Katakan bukan pilihan. Tapi perintah. Sebagai mempelai perempuan Tuhan mau Anda hidup dalam kekudusan. Amin. Anda tidak boleh hidup tercemar. Anda harus hidup dalam kekudusan. Sekalipun godaan banyak. Anda harus ingat saya mempelai Tuhan. Saya lagi menanti Tuhan. Bukan berarti jadi mempelai Tuhan lalu duduk di rumah tak kurung. Dalam gua-gua tunggu Tuhan datang. Bukan. Kan kita masih hidup di dunia nih. Kita akan ke kantor, kita akan berbicara dengan orang-orang, ke tempat-tempat kita berbisnis, kita akan ke kampus, kita akan ke sekolah, kita akan kemana-mana tempat kita bekerja. Tapi jangan lupa, saya mempelai Tuhan. Artinya saya jaga diri saya, hati saya, hidup saya. Orang di kantor boleh buat kotor, jahat, saya tidak boleh. Amin. Orang di kantor biasanya kehidupannya begini. Tidak, saya tidak mau hidup begitu karena saya mempelai Tuhan. Saya punya pelita, saya punya minyak. Katakan amin. Saya punya pelita tapi saya punya minyak. Saya harus menerangi kantor ini. Mungkin cuma saya saja yang bilang saya tidak mau. Tetapi semua orang berkata saya mau. Ini uang makan pencuri jadi ambil saja. Mungkin 99% orang ambil. Saya tidak. Itu tandanya Anda dalam mempelai Tuhan. Anda berdiri sebagai pelita yang berminyak. Saya sampaikan firman Tuhan dalam urapan kuasa Roh Kudus. Dan orang melihat saya berbeda. Kalau Anda turun memaki sama-sama, makan pencuri sama-sama, lalu bilang ya sama saja, cuma ale pito petangan beta seng. Betul Bapak Ibu? Ale pito petangan, ada pidi bidat-bidat, tapi beta seng. Sama saja, buktikan di kantor-kantor di mana Anda bekerja, saya tidak begitu. Saya berbeda. Sekalipun semua orang tidak suka saya, tidak mengapa. Saya lihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, tidak masalah. Cuma 3 orang, 4 orang saja. Lawan banyak orang.
Tapi bagaimana Tuhan tidak bela mereka? Betul, mereka radikal tentang kebenaran. Mereka orang militan, saudara. Mau mati sama juga, mau menyembah itu tidak. Betul Bapak Ibu, mau mati sama juga, menyembah patung tidak. Itu betul-betul baru orang radikal tentang kebenaran. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mempelai perempuan dipisahkan bagi Tuhan. Dan telah menyucikan dirinya untuk mendengar suaranya, mentaatinya, dan melayaninya. Amin. Betul Bapak Ibu? Kalau Anda mempelai perempuan, saya percaya Anda akan jaga hidup Anda bersih. Anda tiap saat mendengar suaranya, Anda mentaatinya dan melayaninya. Berapa banyak orang mendapat penglihatan-penglihatan supernatural dalam alam Tuhan, melihat penglihatan-penglihatan, puji Tuhan di bawah. Berapa banyak bisa angkat tangan? Cuma sedikit orang. Anda masuk alam Tuhan, menikmati hadirat, ada penglihatan, ada suara yang Anda dengar. Bisa angkat tangan? Puji Tuhan turunkan. Anda lah mempelai Tuhan. Anda melayaninya. Anda dipisahkan, Anda dikhususkan, Anda dikuduskan. Jadi Anda berbeda. Kalau orang datang di kantor itu, ruangan itu orang tahu, oh untuk ini nih, berdua per orang luar biasa, hidupnya baik, murah hati. Orang ini sabar, biar orang bikin dia tetap senyum. Nah ini dia nih mempelai nih, mempelai perempuan ini. Tapi kalau mamaki, basumpah, baku bakalai, baku robe dalam kantor, baku hela-hela rambu, sama saja. Itu bukan mempelai Tuhan. Bapak Ibu saudara sendiri jawab. Ya, mempelai Tuhan itu bijak. Dia menuruti nasihat roh dan maju dengan kuasanya untuk kabarkan kerajaan Allah. Mempelai perempuan adalah pembawa kemuliaan Allah ke bumi. Itulah sebabnya kekudusan sangat penting. Amin. Jadi Anda harus bawa apa? Kemuliaan Allah di bumi ini. Bawa hadirat Allah di bumi ini. Betul? Bawa cerita-cerita yang luar biasa yang Anda alami di gereja ini. Sampaikan itu buat orang. Anda harus sampaikan Bapak Ibu. Kalau Anda itu mempelai Tuhan, saya percaya Anda tidak akan tinggal diam. Anda akan terus bergerak. Seperti gadis-gadis bijaksana. Mereka punya kualitas persiapannya sangat luar biasa. Mereka orang berkomitmen. Amin. Anda harus berkomitmen Bapak Ibu, saya melayani Tuhan. Dalam segi apa saja di gereja ini. Saya dibutuhkan di mana saja. Saya mau lakukan. Ada seseorang berkata buat saya, Mama dulu saya mulai ada di gereja ini, saya mulai pegang sapu. Saya sapu. Padahal di kantornya orang, ya bagus lah. Dalam bentuk apa saya melayani? Puji Tuhan, itu namanya melayani, amin. Mau angkat sampah, mau bikin apa, itu melayani. Anda mau bikin akang, karena ada dorongan dalam Roh Kudus. Saya mau bikin akang, saya mau ikuti instruksi yang diberikan, saya mau melakukannya. Itu baru bilang mempelai perempuan. Selain dia jaga kekudusan hidupnya, dia menuruti apa kata roh dan dia maju dalam kuasa Tuhan untuk terus kabarkan Injil. Beritakan Injil buat orang lain. Dia akan teduh. Dia akan ambil HP-nya, dia akan telepon orang-orang. Katakan Tuhan Yesus mengasihi Anda. Saya ingin berdoa dengan Anda. Saya kasih firman Tuhan untuk Anda. Saya mau doakan Anda. Itu dia. Dia dalam keadaan siap. Kapan saja. Dia tetap beritakan Injil. Jangan seperti gadis bodoh. Cuma tinggal tidur, saya gunakan kesempatan. Kaget begini, mempelai datang. Lari kiri kanan. Nah Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, song-songlah dia. Bapak Ibu Saudara, yang kekasih, ini gambaran seruan akhir zaman. Dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Panggilan bagi mereka yang berjaga-jaga dan berdoa dan siap masuk bertemu Yesus di awan-awan. Amin Bapak Ibu. Mempelai datang, song-songlah dia. Ini panggilan bagi mereka yang berjaga-jaga. Panggilan yang sama untuk jemaat hidup Ambon. Mempelai datang, song-songlah dia. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap? Menyongsong mempelai itu atau sibuk dia urusan-urusan terlalu banyak. Sampai yang ada di hadirat Tuhan. Muka kering mati. Dan tidak berguna. Semakin Anda dapatkan berkat banyak, jabatan naik, Anda semakin tinggalkan Tuhan Allah. Jangan seperti anak bungsu. Dia kejar hal-hal duniawi. Dia kejar terus, tidak puas, dia kejar terus. Kejar terus. Semakin dia kejar hal-hal itu, semakin akhirnya sampai di tempat babi. Babi berbicara tentang kenajisan. Semakin dia kejar harta dunia, dia tergelam
di dalam kekotoran, kenajisan. Hidup yang tadi baik-baik di rumah Bapa jadi tercemar dan kotor. Karena yang dia buru adalah harta dunia. Materi yang dia buru. Kesenangan dunia yang dia buru. Akhirnya semakin kotor, semakin najis. Dan semakin dia jauh dari Bapa. Dan semakin dia menderita. Dan semakin dia sengsara. Semakin dia tidak dapatkan apa-apa. Yang dia dapatkan penderitaan. Kelaparan. Maka makanan babi pun tidak bisa. Karena orang tidak kasih makanan babi, dia makan. Jadi kalau Anda buru hal-hal dunia, Anda akan semakin najis. Semakin kotor. Anda kejar Tuhan. Anda dapatkan semuanya. Karena Tuhan punya banyak cara untuk berkati kita. Tuhan itu bukan Anda yang berpikir secara natural gimana ya. Lalu Anda kalkulasi di pikiran, Tuhan tidak seperti itu. Dalam masa anugerah ini, masa percepatan, Tuhan punya banyak cara untuk tolong Anda. Katakan amin. Cuma tinggal Anda bergerak, Anda ikuti Tuhan punya mau. Anda bangun hubungan dengan Tuhan Allah, Anda ikuti Tuhan punya mau. Maka Anda akan melihat hal besar terjadi. Amin. Jangan terlalu pikir gimana caranya Tuhan. Itu bagian Tuhan memikirkan Anda. Anda punya bagian, Anda duduk di hadirat Bapa, Anda menyembah Bapa, lakukan tugas Anda dengan baik, maka Bapa yang di surga akan memberkati hidup Anda. Pikiran Anda berbeda dengan pikiran Tuhan. Anda pikir kecil, tapi Tuhan pikir jauh ke sana. Apa yang akan terjadi dengan Anda? Amin Bapak Ibu. Jadi seruan akhir zaman dari mempelai laki-laki ini, dan bagi orang berjaga-jaga dalam keadaan berdoa, dalam keadaan siap bertemu Yesus di awan-awan. Karena dia tidak tertidur, saudara. Dia punya rohnya hidup. Dia punya waktu dengan Tuhan. Itulah sebab dia berdoa. Itulah sebabnya dia tahu kapan waktu itu datang. Anda tidak cukup berdoa dan meminta. Anda buatlah Tuhan itu senang, amin. Kemarin saya bilang waktu doa di sini, jangan tuh meminta dari Tuhan. Coba kalau orang datang minta dari Anda marah tuh. Pertama kali pinjam beta uang 100 ribu dulu. Pinjam 500 ribu dulu. Pinjam 1 juta dulu. Datang muka kasihan kembali lah. Ada 200 ribu. Yang utang itu belum bayar. Ya sudah. Datang beras yang ada. Pergi. Minyak yang ada. Uang sekolah anak yang ada. Berapa banyak orang yang bilang, aduh puji Tuhan kita kasih terus, beta percaya saya akan begitu. 1 kali ada bayi, 2 kali sumulai, 3 kali laki bini bakal lahir. 1 kali saja, 2 kali saja cukup, labe-labe orang pasti. Minta terus. Betul Bapak Ibu? Apalagi yang punya mamantu. Ayo Tuhan itu mamantu ini minta lawangnya. Minta sampai ketemu punya dalam rumahnya kan sudah habis, tinggal anggap sopannya saja. Minta terus, minta. Makanya kawin mau kawin tuh berdoa sekarang, berdoa jangan lari kawin, berdoa. Minta, Tuhan kasih beta suami yang takut Tuhan mengasihi Tuhan, amin. Saya ada amin karena dong bikin sembetul. Jangan cuma Anda, Tuhan berkati beta, Tuhan beta mau ini, Tuhan beta mau ini. Anda kasih daftar Anda punya kebutuhan per Tuhan Allah semua. Tuhan, pokoknya Tuhan sejanji beta tahu ini. Tuhan kasih beta ini nih, rumah, mobil, usaha, bisnis, proyek. Tuhan beta mau proyek 1M, 500M, beta mau Tuhan ini Tuhan bikin akang. Saudara kira Tuhan itu apa? Halo jemaat dari Hidup Ambon, Tuhan pokoknya harus selesai beta masalah. Kalau saya minta pergi dari gereja, kalau saya minta semua berdoa, Tuhan bilang saya ada lebih bagus. Supaya beta pusing yang ose. Mungkin istilah kasarnya begitu. Sudah hampir selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih itu oleh Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita, jangan kasih daftar dosa. Mulai tahun 2023 dengan jemaat Hidup Ambon, Anda harus bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau tidak Anda kehilangan semua janji Tuhan. Semakin Anda kejar hal-hal duniawi, Anda kehilangan Tuhan. Anda kehilangan cinta Tuhan. Anda kehilangan kasih Tuhan. Dan kalau Anda sudah kehilangan Tuhan, apa yang Anda dapatkan? Sudah ingat waktu Daud jatuh dalam persinahan. Dia berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu dariku. Tuhan jangan ambil, Tuhan hukum aku. Tapi jangan ambil rohmu dariku. Karena kalau Tuhan Allah ambil roh dari Daud, Daud mau bikin apa? Kalau bisa nih saudara, saya bisa berdiri sini karena roh Tuhan. Karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak tuntun saya tidak bisa bikin apa-apa. Tidak bisa saudara. Tidak bisa. Jadi 2023 dengan saudara seperti Tuhan katakan buat saya. Itu betul saudara. Leni beta mau hubungan.
Tuhan mau hubungan intim dengan saudara dan saya. Tuhan mau kita ada di hadiratnya. Kita berbicara dengannya. Kita katakan kata-kata pujian untuk Tuhan. Di mana saja saudara, siapkan waktu buat Tuhan. Dan Anda akan melihat hal besar terjadi. Mujizat-mujizat supernatural terjadi. Anda boleh tertawa, anggap itu remeh. Tapi saya mau bilang ini terjadi. Amin. Karena Tuhan mau ini. Ini gereja yang hidup. Gereja bukan mati, gereja hidup. Anda juga hidup karena Roh Kudus berdiam dalam diri Anda. Roh Kudus bekerja dengan dasar di gereja ini. Jadi kalau Anda mau mengalami mujizat, jatuh di kaki Tuhan. Saya ulangi lagi seperti kita berdoa di sini, satu hamba Tuhan berkata, salah seorang staf saya berkata, Tuhan bangunkan dia, bangun menyembah beta, bangun menyembah aku, bangun menyembah aku, bangun menyembah aku. Dia bangun untuk menyembah Tuhan dengan istrinya. Mereka biasa menyembah, tapi Tuhan katakan lagi, bangun menyembah aku, bangun. Tuhan mau hubungan saudara. Kalau saudara orang tua punya anak-anak, lalu ada di rumah tapi tidak pusing dengan Bapak Ibu saudara, dia datang cuma makan pigi, datang makan pigi. Saya mau katakan bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sedih ke sayang? Mama kasih beta uang, mama mau beli ini, mama pergi tapi tidak punya waktu dengan Anda. Saya percaya Anda akan sedih. Saya percaya orang tua pasti sedih. Kasihan beta pun anak yang waktu perbeta. Saya tanya kata sumakan kabolong. Saya tanya kata mama ada baik-baik, mama ada sehat-sehat. Saya percaya hati ibu-ibu, bapak ibu akan begitu. Kenapa sih beta pun anak yang peduli dengan beta? Kenapa sih dia yang ramah? Kenapa sih dia yang ada, dia lihat beta di rumah ini seperti orang asing? Tuhan mau. Jangan kita buat seperti itu. Anak-anak dengar, Anda punya kerja, kuliah, apa sih kata itu bengi? Anda harus punya waktu dengan orang tua Anda. Izinkan duduk tertawa dengan orang tuamu, buat mereka senang. Amin. Seharusnya punya anak dua nih biar lalala, tapi tetap belum punya waktu duduk dan beta, bikin tertawa, bikin sukacita begitu. Ya, yang satu setrika biar menikah tuh kerja banyak tuh di kantor tuh di tempat kerja, tapi tetap setrika pakaian yang licin matinas seperti saya dulu setrika, rapi semuanya. Betul Bapak Ibu. Dan kalau bagian bikin bersih panci itu Cece kasih bersih. Jadi saya sudah tahu kalau panci model semputih bersih ini yang sini, kalau bersih itu dia. Saya sudah tahu dari cara kerja mereka, oh iya. Jadi kadang-kadang dia harus bersihkan ulang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan mau hubungan, katakan hubungan. Hubungan. Tuhan, saudara datang jangan minta lagi tahun 2023 nih. Datang sebelum Tuhan, beta mengasihi Tuhan. Tuhan beta cinta Tuhan. Tuhan paling baik per beta. Tuhan masalah banyak memang, tapi beta tahu Tuhan tolong beta. Tuhan tahu beta mengasihi Tuhan. Coba kasih kata pujian itu untuk Tuhan. Stop meminta sudah. Stop dikasih daftar Tuhan, beta mau ini, beta mau ini. Nanti Anda menyukakan Tuhan Allah. Tuhan Allah kasih itu sebagai bonus buat Anda. Tuhan menanti Anda untuk menyembahnya. Tuhan menanti Anda untuk berbicara dengannya. Tapi Anda tidak punya waktu untuk dia. Di akhir perumpamaan, pintu keperayaan pernikahan ditutup. Wow, saudara katakan wow. Demikian juga pintu surga akan ditutup setelah pengangkatan. Dan dunia akan mengalami penghakiman. Kesusahan besar. Penghakiman. Jadi Anda bersyukur kalau Tuhan datang. Anda diangkat naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang Kristen tidak cukup. Dari orang Kristen saja tidak cukup. Anda harus memiliki hubungan yang intim. Hubungan yang sungguh-sungguh. Dekat dengan Tuhan. Kalau tidak Anda akan ditinggalkan di bumi pada saat pengangkatan. Banyak orang Kristen berpikir mereka melayani Tuhan. Sembuhkan orang sakit, usir setan. Bernubuat lain-lain. Mereka berpikir mereka pasti masuk surga. Tanpa memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Tanpa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya pasti masuk surga. Karena saya sudah sembuhkan orang. Saya sudah bernubuat. Saya sudah melayani Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu melayani beta, bernubuat, tetapi kamu jahat. Kamu tidak punya hati untuk saya. Kamu tidak punya hati untuk menyembah saya. Untuk memenuhi syarat sebagai mempelai perempuan, Anda harus izinkan diri Anda diproses. Katakan proses. Selama guncangan-guncangan yang Anda alami di bumi ini, teruslah hidup dengan dipenuhi Roh Kudus dan berjaga-jaga serta berdoa sampai mempelai Yesus Kristus itu datang untuk jemput kita. Ada banyak kegoncangan terjadi, persoalan terjadi, tapi terus bangun hubungan dengan Tuhan, terus ada di hadirat Tuhan, terus menyembah Tuhan, kasih kata-kata pujian untuk Tuhan. Semua setuju dengan saya? Kalau Anda lakukan itu, saya mau katakan besok pagi atau sebentar malam, Anda akan melihat berkat-berkat masuk. Anda akan mengalami damai sukacita. Anda akan mengalami kebahagiaan. Anda akan mengalami hal-hal besar yang tidak pernah Anda pikirkan. Melalui hubungan Anda dengan Tuhan, Anda melihat banyak hal yang terjadi. Dan semua yang percaya katakan amin.